Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia limpahan rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali pada acara Ihya'us Sunnah. Mudah-mudahan kajian yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat dan barakah dan bisa kita semua mengamalkan apa yang dianjurkan dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk daripada orang-orang umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam sabda beliau, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku ketika banyaknya terjadi kerusakan pada umatku, banyaknya orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunanun muta'alliqah bit-ta'am, yaitu hal-hal sunnah yang berkaitan tentang makan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah kalian dari hal-hal yang baik, didapatkan dengan cara yang baik dan beramal soleh. Wa qala Allah Ta'ala, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan yang lain dengan cara batil. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul halal fariidatun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal suatu kewajiban atas setiap orang muslim. Sunnah yang berkaitan dengan makanan perlu kita ketahui bahwasanya makanan ini sangat erat kaitannya dengan amal perbuatan kita. Apa yang akan dimakan didapat dari cara yang halal, cara yang benar, ya. Insya Allah orang tadi akan mudah melakukan amal ibadah dan ketaatan. Makanya dalam ayat kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah dari rizki Allah Ta'ala yang didapatkan dengan cara yang halal, cara yang baik. Makanan tadi dari makanan halal didapat dengan cara yang halal. Wa'malu shalihan dan beramal soleh. Jadi antara makanan dan amal soleh ada pengaruhnya. Jadi melakukan amal soleh bisa menjadi mudah ketika seseorang tadi dalam kesehariannya memakan makanan yang halal. Maka ada pengaruhnya dengan makanan kita. Akan ada pengaruhnya dengan amal ibadah dan perbuatan kita.
Yang pertama, ketika seseorang tadi minum, dalam kitab Ihya Sunan Al-Mahjurah itu dianjurkan ayyashrabal ma' wa huwa mustaqbilul qiblah. Di samping seorang ketika meminum membaca doa, maka dianjurkan yang pertama ketika mau meminum untuk menghadap kiblat. Minum dalam keadaan duduk. Yang kedua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga minum dalam duduk. Dalam sunnah meminum dalam keadaan duduk banyak yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah Nabi. Dan yang kedua dalam segi kesehatan bisa memberikan efek yang positif karena air tadi bisa menyerap ke dalam seluruh tubuh kita. Berbeda dengan orang yang meminum dalam keadaan berdiri. Jadi setelah ada penyelidikan dalam ilmu kesehatan, ternyata orang yang minum dalam keadaan duduk ini mempunyai manfaat dan keutamaan daripada seseorang yang melakukan minum dalam keadaan berdiri. Tapi kenyataannya sekarang banyak di antara kaum muslimin kurang mempraktekkan sunnah Nabi. Mereka minum dengan tangan kiri, minum dalam keadaan berdiri, dan tidak membaca doa. Makanya kita sebagai orang tua paling tidak mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan siswa didik kita untuk mereka makan dan minumnya dalam keadaan duduk. Jangan seperti al-bahimah, yaitu binatang, mereka makan dalam keadaan berdiri, bahkan minum dalam keadaan berjalan. Sungguh sangat disayangkan sekali yang kita lihat sekarang ini, mereka minumnya sudah dengan berjalan pakai tangan kiri, nggak mau mengikuti sunnahnya Nabi. Dan juga dianjurkan ayyandura inda syurbi ilal kas. Seseorang yang ketika mau meminum air melihat tempat minumnya, baik itu gelas atau botol, terutama di malam hari. Dan ini Imam Ghazali menyebutkan di dalam Al-Ihya Ulumuddin tentang adab-adab fi adab syurbi. Dan menganjurkan untuk melihat air tersebut, khawatir ada binatang atau serangga, terutama di malam hari, maka dianjurkan untuk melihat tempat minumnya tadi. Khawatir serangga tadi masih hidup, setelah itu kita minum masuk ke tenggorokan kita. Dan juga di antara adab-adab seorang yang melakukan makan, nahsyul lahmi, mengunyah daging. Jangan makan daging dalam keadaan utuh. Karena tak mungkin makan dengan temannya, makan dengan bersama-sama berkelompok, dia makan daging tidak dikunyah, ditelan utuh. Juga yang adab yang lain diantaranya alla yumsik anit ta'am, tidak menyentuh makanan sebelum teman-temannya yang lain. Yaitu ada terjadi al-isar, mengutamakan orang lain dulu. Jangan mendahului temannya. Temannya belum makan, dia sudah ngambil terlebih dahulu. Jadi mempersilahkan yang lainnya untuk makan, baru setelah itu dia makan. Ini diantara sunnah-sunnah Nabi. Alla yumsik anit ta'am, alla yumsik anit ta'am qabla ikhwanihi. Tidak menyentuh makanan yang mau dia makan, apalagi ketika makan bersamaan, sebelum teman-temannya yang lain, sebelum saudara yang lain menyentuh makanan. Kadang temannya belum megang, dia sudah ngambil bagiannya lebih banyak.
Kan nggak ada isar, nggak ada mengutamakan orang lain. Dan juga adab yang perlu diperhatikan, sunnah yang perlu diperhatikan ketika berkaitan dengan makan, alla yanzura ila ashabihi wa la yuraqibu aklahum. Tidak melihat temannya ketika makan. Nah, ini kadang ketika temannya makan apa? Difoto atau di video, setelah itu diviralkan, disebarkan. Nah, itu kan termasuk apa? Suatu aib, suatu celah. Ya. Ketika teman kita makan, nggak usah dilihat. Apalagi teman kita ini sebagai seorang yang tamu. Datang waktu lebaran, kita kasih makan, tapi oleh sahibul bait, pemilik rumah dilihat terus. Dia ngunyah makanan dilihat terus. Kan nggak enak. Makanya, ketika kita memberikan makanan kepada seseorang, baik itu tamu, keluarga, ataupun teman, jangan sampai kita melihat mereka ketika mereka itu makan. Nggak usah diperhatiin, apalagi sampai di videoin, diviralin. Sunnah selanjutnya yang berkaitan dengan makanan, yaitu la'kul asabi' ba'dal akli hatta tahmarrah. Yaitu menjilati jari-jari setelah makan sampai memerah. Jadi sunnah setelah makan, jari-jari kita jilatin ya, satu persatu sampai nampak kemerah-merahan. Ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya. Ya. Dan juga diantaranya sunnah-sunnah makan, memakan al-aklu bi salas asabi', makan dengan 3 jari. Jari tengah, jari telunjuk, ya, dan ibu jari. Ya. Tentunya kalau makanan tadi tidak memakai kuah, ya, itu sunnah. Tapi kalau kita makan misalnya pakai rawon, ya, soto atau gulai, ya, nggak pakai sendok ya nggak bisa. Ya. Yang disunatkan untuk memakan dengan 3 jari. Itu pun untuk makanan yang nggak pakai kuah. Nah, kalau pakai kuah ya harus 5 jari. Atau kita menggunakan sendok. Dan juga diantara sunnah-sunnah Nabi ketika seseorang tadi memakan kurma. Ini kan berkaitan dengan makanan. Ketika memakan kurma disunatkan memakan dengan hitungan ganjil. Dari 1, 3, 7. Akan disunatkan sab'u tamarat sabaha kulla yaumin. Memakan setiap harinya itu 7 kurma. Tapi setelah makan kurma dia tidak minum. Ya. Sama ketika seorang tadi makan, maka dianjurkan tidak minum langsung setelahnya. Ya, dikasih jeda waktu 15 menit, 20 menit, 30 menit, baru setelah itu minum. Agar makanan yang dikonsumsi, dimakan tadi bisa menyerap ke dalam tubuh. Jadi anjuran untuk makan yang baik, jadi setelah makan nggak boleh langsung minum. Untuk dalam ilmu kesehatan. Agar makanan yang kita minum nggak bercampur langsung dengan air. Yang juga paling nggak kan tadi pembahasan kita tentang makanan. Ini makanan yang halal ini sangat penting sekali. Makanan yang kita makan sangat penting. Karena dengan makanan yang halal tadi, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akalal halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu." Seseorang yang makan halal, yang didapat dengan cara yang halal, makanan tadi halal,
Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya. Wa ajrayana bi al-hikmah min qalbihi inda lisanihi. Dan dari lesan orang tersebut akan keluar ucapan-ucapan hikmah, ucapan-ucapan yang memberikan ilmu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.